Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas materi dari tarif referensi berdasarkan Free Trade Agreement. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Anissa Khairunisa, ada Amelia Cahyadini, Dea Amalia, Erlinda Susilowati, Reska Maidiva Oviliana, dan Khairul Umari. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement dengan sejumlah negara. Salah satu keuntungan dari perjanjian perdagangan tersebut adalah pemberlakuan tarif referensi dan yang dapat dimanfaatkan pengusaha untuk menekan biaya produksi. Tarif preferensi merupakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian internasional yang besarnya ditetapkan dalam PMK mengenai penerapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Besaran tarif preferensi dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum atau Most Favored Nation. Next. Ya, selanjutnya ada tarif preferensi dapat diberikan terhadap yang pertama itu ada impor barang untuk dipakai. Dan yang kedua ada impor barang untuk dipakai dari tempat penimbunan berikat atau TPB yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi. Dan yang ketiga ada impor barang untuk dipakai dari PLB yang pada saat pemasukan barang ke pusat logistik berikat atau PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi. Yang keempat ada pengeluaran barang dan hasil produksi dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean atau TLDDP. Selanjutnya ada syarat tarif preferensi. Agar dapat diberikan tarif preferensi, barang yang diimpor harus memenuhi ketentuan asal barang atau Rules of Origin yang dibuktikan dengan Certificate of Origin pada saat importasi. Surat keterangan asal atau SKA merupakan dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA atau IPSKA yang menyatakan bahwa barang yang tercantum dalam SKA dimaksud dapat diberikan tarif preferensi. Selanjutnya ada syarat memenuhi kriteria origin. Kriteria asal barang yang harus dipenuhi agar dapat diberikan tarif preferensi meliputi yang pertama, barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara anggota, wholly obtained atau wholly produced, atau barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara anggota, not wholly obtained atau not wholly produced, yang mencakup barang yang diproduksi di negara anggota dengan hanya menggunakan bahan originating yang berasal dari satu atau lebih negara anggota. Barang yang proses produksinya menggunakan bahan non-originating dengan hasil akhir memiliki kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase, atau kandungan bahan non-originating yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Barang yang proses produksinya menggunakan bahan non-originating dan seluruh bahan non-originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau change in tariff classification or CTC yang meliputi change in chapter CC, change in tariff heading CTH atau change in tariff subheading CTSH dan atau barang yang termasuk dalam daftar product specific rules ISR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional. Selanjutnya, barang yang dikategorikan sebagai produce. Yang pertama, tanaman dan produk tanaman. Yang kedua, binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu negara anggota pengekspor. Yang ketiga, produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu negara anggota pengekspor. Yang keempat, hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian, dan peternakan, budidaya air,
pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu negara anggota pengekspor. Yang kelima, mineral dan produk alam lainnya. Yang keenam, hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di satu negara anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial, misalnya zona ekonomi eksklusif. Negara anggota sepanjang negara anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan di bawah tersebut sesuai dengan hukum internasional. Yang ketujuh, hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di satu negara anggota dan berbendera negara anggota tersebut. Yang kedelapan, produk yang diproses dan atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut atau factory ship yang terdaftar di satu negara anggota dan berbendera negara anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf G. Yang kesembilan, barang yang dikumpulkan tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula, atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku atau untuk tujuan daur ulang. Yang ke-10, sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi di satu negara anggota pengekspor atau barang bekas yang dikumpulkan di satu negara anggota pengekspor, asalkan barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentah. Dan yang ke-11, barang yang diproduksi atau diperoleh di satu negara anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf J. Next. Selanjutnya, cara mengklaim tarif preferensi untuk barang impor. Agar bisa mendapatkan tarif preferensi, importir wajib melakukan yang pertama, menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration. Yang kedua, mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan. Dan yang ketiga, mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice Declaration pada pemberitahuan impor barang atau PIB dengan benar. Jangka waktu penyerahan lembar asli SKA atau Invoice Declaration bagi importir. Yang pertama, importir jalur kuning atau merah. Jangka waktunya pada pukul 12 untuk kantor pabean yang telah ditetapkan dan 7 hari atau hari berikutnya untuk kantor pabean yang belum ditetapkan. Dan 7 hari terhitung sejak PIB mendapat SPJK atau SPJM. Yang kedua, importir jalur hijau. 3 hari untuk kantor pabean yang telah ditetapkan atau 7 hari atau 3 hari berikutnya untuk kantor pabean yang belum ditetapkan. Dan 7 hari terhitung sejak PIB mendapat SPPB. Yang ketiga, importir mitra utama kepabeanan. 5 hari untuk kantor pabean yang telah ditetapkan atau 7 hari atau 5 hari berikutnya untuk kantor pabean yang belum ditetapkan. Dan 7 hari terhitung sejak PIB mendapat SPPB. Yang keempat, penyelenggara atau pengusaha TPP. 3 hari setelah mendapat SPPB atau 5 hari setelah mendapat SPPB untuk TPB mitra utama kepabeanan. Yang kelima, penyelenggara atau pengusaha PLB. 3 hari setelah mendapat SPPB atau 5 hari setelah mendapat SPPB untuk PLB mitra utama kepabeanan. Dan yang terakhir, pengusaha di kawasan bebas 3 hari setelah mendapat SPPB. Untuk importasi yang menggunakan skema FOMG, wajib mencantumkan kode fasilitas secara benar serta nomor dan tanggal FOMG pada yang pertama, pemberitahuan impor barang atau PIB, yang kedua, pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB, yang ketiga, pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB, dan yang terakhir, PPFTZ 01, kemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean. Yang terakhir, kesimpulannya adalah dengan diberikan tarif preferensi kepada para importir yang memiliki kriteria di atas, dampak positif diantaranya meningkatnya industri dalam negeri yang artinya dengan adanya fasilitas, kita mendapat kesempatan untuk mengimpor barang-barang modal, baik yang berupa mesin industri maupun bahan baku yang memungkinkan kita untuk mengembangkan suatu industri.
Selain itu, keuntungan lain ialah memungkinkan terjadinya alih teknologi, yang berarti secara bertahap. Negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan dengan bangsa lain yang sudah maju. Baik, sekian dari kelompok 3 atas pembacaan materinya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.